Ya, teman-teman semua, terima kasih kami sampaikan kepada kita semua ya, teman-teman yang sampai sekarang tetap setia untuk mendengarkan bahan pembelajaran yang saya sampaikan untuk kita melalui media ini, yaitu media YouTube. Dan melalui kesempatan ini saya mau berbagi kembali dengan kita bahan pembelajaran dari firman Tuhan itu yang tertulis di 1 Korintus pasal 15 ya, 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai ayat 58. Seperti biasa, sebelum kita masuk kepada bahan pembelajarannya, mari kita satukan hati juga pikiran kita untuk berdoa ya. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Amin. Teman-teman semua, firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 58, mari kita dengar pembacaannya, saya akan bacakan untuk kita. Ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Teman-teman semuanya, dari Alkitab kita tahu ya. Kita tahu nanti pada saatnya nanti semua manusia yang sudah mati atau sedang tertidur seperti itu akan dibangkitkan ya. Akan dibangkitkan. Sebagian dari manusia itu akan dibangkitkan ke dalam kehidupan kekal, dan orang-orang ini yang akan mengalami kemuliaan Tuhan ya. Tetapi sebagian lagi mereka akan dibangkitkan ke dalam penghakiman yang kekal, ke dalam kematian yang kekal. Karena mereka menolak sumber kehidupan kekal, yaitu Yesus Kristus yang sudah ditetapkan Tuhan untuk semua manusia. Dan dalam hal ini penting sekali untuk kita perhatikan bahwa kita harus dibangkitkan ke dalam lokasi yang benar, ya. Kita harus dibangkitkan nanti ke dalam lokasi yang benar, dan lokasi yang benar hanyalah ke dalam kerajaan Tuhan saja. Dan Paulus mau meyakinkan kepada kita, gak ada yang akan menyesal jika kita dibangkitkan ke dalam kerajaan Tuhan itu. Tidak ada penyesalan dalam lokasi itu. Lalu kemudian teman-teman semua, tentang kebangkitan, Paulus mengajarkan kepada kita, jika tidak ada kebangkitan, artinya jika Mesias tidak dibangkitkan dari kematian, maka segalanya akan hilang ya.
Gak akan ada harapan bagi semua manusia. Tetapi karena Yesus benar-benar bangkit, Mesias kita benar-benar bangkit, maka ada harapan untuk semua manusia. Sehingga sekarang teman-teman, sesudah kita menerima Injil Yesus Kristus itu, sesudah kita mempercayai Yesus sebagai penebus Tuhan Juru Selamat kita, apa yang bisa kita harapkan dari situ? Ya, kita mulai dari ayat yang pertama, yaitu ayat 50. Kita yang membuka Alkitab, mari kita buka, kita ikuti pembelajaran firman pada saat ini ya. Ayat 50. Saudara-saudara, ya, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Baik, yang pertama ingin saya soroti dari ayat yang pertama ini, Paulus mau mengatakan kepada kita bahwa kebenaran ini hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya. Saudara-saudara, itu tadi ya. Ini hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya. Ini diberikan kepada murid-murid Yesus. Ini diberikan kepada orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan melalui Yesus Kristus. Ini bukan ditujukan kepada orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu yang saya tangkap dari ayat yang bagian pertama dari ayat pertama ini. Kepada orang-orang yang percaya inilah, kepada kita Paulus katakan, daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya, yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi Paulus mau katakan kepada kita, jika kita mau mewarisi kerajaan Tuhan, sadarilah ya, darah dan daging tidak mungkin mewarisi kerajaan Tuhan. Loh, tapi kita sekarang kan darah dan daging, begitu ya. Kita sekarang kan darah dan daging. Itu makanya Paulus katakan dalam kondisi daging dan darah yang sekarang ini ya, dalam kondisi daging dan darah yang sekarang ini, kita tidak bisa menjadi bagian dari kerajaan Tuhan jika tidak ada perubahan. Ini kata yang sangat penting ya, yang diangkat Paulus dalam nas kita ini. Harus ada perubahan ya. Tetapi bukan hanya itu. Selanjutnya Paulus katakan juga dalam ayat yang pertama, yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Iya, seperti itu. Teman-teman, saya mau katakan kepada kita, ungkapan yang binasa dalam bagian ini maksudnya adalah sesuatu yang bisa rusak seperti itu. Sesuatu yang bisa membusuk. Sesuatu yang bisa menjadi usang. Sesuatu yang bisa menjadi hilang lenyap. Dan jika kita sadari, ini sebenarnya mau menunjukkan proses kepada kematian. Ya, ini adalah proses untuk kematian. Sebelum ayat 50 ini, Paulus memberi satu contoh yang baik sekali kepada kita. Ya, contohnya itu adalah sebuah benih. Paulus mau katakan kepada kita, jika benih itu tidak dimasukkan ke dalam tanah, benih itu tidak akan bisa mengalami perubahan. Yang mana di dalam tanah, benih itu akan mulai membusuk, lalu kemudian mati. Tetapi sesudah melalui kematian, benih itu bisa diubah. Ya, dari bentuk benih berubah menjadi bentuk tanaman, berubah menjadi bentuk sebuah pohon, bahkan bisa menghasilkan buah dan banyak benih-benih yang lainnya. Itu gambaran yang diangkat atau disampaikan Paulus sebelum ayat ini. Yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ini dalam arti yang alami, natural, ya, apa yang bisa membusuk, apa yang bisa binasa, itu tidak bisa mendapat bagian di dalam apa yang tidak bisa membusuk dan apa yang tidak bisa binasa. Kecuali ada sumber, kecuali ada penyebab atau ada pengaruh yang bisa membawa perubahan terhadap apa yang membusuk itu. Kecuali ada pengaruh yang bisa memberi perubahan. Selanjutnya ayat yang kedua, ayat 51 dikatakan di sana. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia.
kita tidak akan mati selamanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ya, teman-teman, satu hal yang menarik saya perhatikan dalam ayat kedua ini adalah ungkapan atau istilah rahasia. Ya, istilah atau kata rahasia ini menyeratkan sesuatu yang tidak disebutkan atau tidak disampaikan sebelumnya. Atau bisa juga sesuatu ini disinggung tetapi tidak disadari oleh orang-orang yang mendengarnya, seperti itu. Tetapi kita pahami rahasia ini adalah sesuatu yang diungkapkan dalam firman Tuhan ini, dalam Alkitab kita Perjanjian Baru ini. Jadi Paulus sebenarnya mau mengatakan kepada kita, Tuhan sudah mengungkapkan sesuatu kepada saya. Sesuatu kepada saya itu sifatnya rahasia untuk disampaikan kepadamu. Siapa kepadamu? Orang-orang yang percaya. Sehingga rahasia ini dialamatkan Paulus, disampaikan ke Paulus kepada orang-orang yang percaya, saudara-saudara. Seperti itu ya. Paulus katakan, di satu sisi kita tidak akan mati semuanya. Artinya ada yang akan mati, tetapi nggak semua akan mati, seperti itu. Tentang ini teman-teman semua, Paulus memakai kata fall asleep seperti itu ya, atau tidur. Di dalam ayat ini Paulus memakai kata fall asleep, diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru dengan kata mati, seperti itu ya. Ketika Paulus memakai kata fall asleep atau tertidur, tentu ini bukan mau menyatakan kondisi jiwa yang tertidur ya, bukan. Kenapa bukan? Karena jiwa tidak tertidur. Jiwa tidak tidur, yang tidur adalah tubuh ya. Lalu kenapa Paulus memakai fall asleep, tertidur, bukan kata mati? Mungkin ini ya, mungkin karena istilah atau kata mati dalam pikiran banyak orang itu berarti selesai. Itu berarti the end, berakhir, seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang sudah punya iman, kematian bukanlah akhir, benar ya? Bagi kita orang percaya, mati bukan the end, bukan selesai. Karena orang beriman, orang percaya, kita percaya bahwa akan ada kebangkitan, seperti itu ya. Kebanyakan pikiran orang ketika mendengarkan kata mati itu artinya berakhir. Tetapi jika dikatakan tidur, ini berarti masih ada peluang, ada harapan bahwa dia akan dibangunkan kembali. Demikian Alkitab kita memakai kata tidur untuk menjelaskan kematian. Itu karena mau mengantisipasi akan adanya kebangkitan nanti, seperti itu. Lalu kemudian ayat ini katakan, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, itu tadi ya. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Nah, disinilah teman-teman, istilah diubah muncul pertama sekali dalam nats kita, ya. Tetapi kita semua akan diubah. Saya mau katakan kepada kita, Paulus mau menekankan betapa pentingnya kata diubah ini. Betapa pentingnya kata perubahan ini. Karena tadi dikatakan daging dan darah tidak bisa mewarisi kerajaan Tuhan. Tadi dikatakan daging dan darah tidak bisa mengambil bagian dalam kerajaan Tuhan. Tubuh yang mengalami keadaan membusuk, tubuh yang akan binasa, gak bisa mewarisi kerajaan Tuhan. Sehingga jika darah dan daging yang bisa membusuk itu ingin ada, ingin mengambil bagian dalam kerajaan Tuhan, maka harus ada perubahan. Paulus mengangkat betapa pentingnya perubahan ini, diubah ini. Sehingga dikatakan tidak semua mati, tapi semua kita, ya kita akan diubah. Semua kita orang-orang yang percaya akan menerima tubuh yang baru. Entah itu yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup ketika peristiwa itu yang terjadi, semua akan diubah. Kita akan memiliki tubuh yang baru, tubuh yang pas, tubuh yang cocok dengan kerajaan Tuhan itu. Daging dan darah yang sekarang itu dikatakan bisa binasa dan tidak cocok untuk kerajaan itu. Sekarang pertanyaannya untuk kita, apa yang Paulus maksud dengan perubahan itu? Ya, apa yang dimaksud Paulus tentang perubahan itu?
Ayat 52 mengatakan kepada kita, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Teman-teman, tentang ayat ini yang pertama mari kita perhatikan baik-baik. Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru menerjemahkan pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Itu terjemahannya ya. Kalau terjemahan lain mengatakan at the last trumpet, seperti itu. At the last trumpet, shofar bagi orang Yahudi ya. Saya memperhatikan memang idenya sebenarnya sama saja dengan apa yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia. Idenya sama. Apa yang dikatakan Paulus di sini adalah pada trompet yang terakhir, at the last trumpet, seperti itu ya. Kata terakhir dalam bahasa Yunani, last ya, the last ini adalah SKT. Ini kata terakhir ya, SKT. Kata SKT ini berarti the end atau akhir. Ketika kita berbicara tentang akhir zaman, kita memakai kata ini eskatos. Ilmu yang membahasnya eskatologi seperti itu ya. Dan yang menariknya, eskatos ini ya dihubungkan dengan trompet. Trompet yang terakhir dalam ayat 52. Teman-teman, jika kita baca kitab Wahyu, kita akan menemukan di sana banyak trompet. Tapi dari banyaknya trompet yang disinggung di dalam kitab Wahyu itu, 1 Korintus 15 ini katakan ada satu yang khusus dihubungkan dengan perubahan itu. Ya. Perubahan yang harus terjadi. Ada satu trumpet, the last ya, yang dihubungkan dengan perubahan itu. Lalu kita lanjutkan. Dalam sekejap mata katanya, pada trompet yang terakhir. Sebab trompet akan berbunyi katanya. Maksudnya satu trompet yang terakhir itu akan ditiup atau dibunyikan. Dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Teman-teman, dari sini ungkapan orang-orang mati akan dibangkitkan. Ungkapan ini maknanya orang mati itu ya telah lulus dari satu situasi untuk kemudian masuk ke situasi yang lain. Seperti itu maknanya. Mereka diubah dari kondisi yang lama ke dalam kondisi yang baru. Sehubungan dengan ini Paulus mau menekankan hanya setelah satu trompet yang terakhir itu dibunyikan, kita akan mengalami transformasi itu. Perubahan itu. Sekarang saya mau memfokuskan terhadap kehadiran trompet ini atau shofar ya. Mengapa harus diangkat ide tentang trompet atau shofar ini? Teman-teman semuanya, melalui keterangan Paulus ini ya, hal yang perlu kita perhatikan adalah trompet itu sangat penting. Kehadiran trompet itu sangat penting. Bagi orang Yahudi, satu pengajaran tentang membunyikan trompet atau membunyikan shofar, satu pengajaran tentang itu adalah untuk mengingatkan kita tentang apa yang sudah disediakan Tuhan untuk kemenangan. Saya ulangi ya. Satu pengajaran tentang trompet atau shofar ini adalah untuk mengingatkan kita tentang apa yang sudah Tuhan sediakan untuk kemenangan. Ya. Tuhan sediakan, Tuhan menyediakan, Yahweh Jireh, seperti itu. Kita sering mendengarkan ini. Dan jika kita mendengarkan istilah Yahweh Jireh, ya, ini latar belakangnya adalah ketika Abraham hendak mempersembahkan Ishak seperti apa yang diminta oleh Tuhan. Itu kita temukan dalam Kejadian pasal 22 ayat 13 sampai 14. Di sana dikatakan Yahweh menyediakan seekor domba jantan ya. Seekor domba jantan. Orang Yahudi mereka membuat trompet atau shofar itu dari tanduk domba jantan. Jadi ceritanya ketika itu ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Itu kalau kita baca natsnya.
Dan itu Tuhan sediakan untuk dikorbankan oleh siapa? Abraham sebagai pengganti Ishak anaknya. Nah, teman-teman semua, trompet atau shofar ini ya dipahami berbicara tentang kemenangan. Jadi ada hubungan dari suara trompet itu, suara shofar itu dengan Tuhan yang menyediakan kemenangan kepada manusia. Dan kita akan melihat ide tentang kemenangan ini nanti dalam ayat-ayat yang selanjutnya ya. Tetapi dalam ayat ini, dalam sekejap mata katanya, pada trompet yang terakhir, sebab trompet akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah seperti itu. Jadi dalam ayat ini muncul kembali kata diubah, ya, perubahan itu. Ada perubahan yang dialami orang-orang yang percaya. Ada perubahan yang akan kita alami, itu dihubungkan dengan suara trompet tadi, shofar, yang nanti ujungnya terarah kepada kemenangan sendiri. Ayat 53 dikatakan, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ya, sekarang teman-teman, dalam ayat 53 ini, kenapa yang dapat binasa ini harus atau penting mengenakan yang tidak dapat binasa? Tentu jawabnya, karena daging dan darah tidak dapat mewarisi kerajaan Tuhan. Itu ya. Daging dan darah yang dapat binasa ini tidak dapat mewarisi kerajaan Tuhan. Sehingga penting daging dan darah itu mengenakan apa yang tidak dapat binasa. Ini juga bisa kita pahami ya, sangat penting daging dan darah itu tidak tunduk ya kepada kematian. Daging dan darah tidak tunduk kepada kematian seperti itu. Kita lanjut ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ini ya, maut telah ditelan dalam kemenangan. Teman-teman, tadi saya ada menyebut kata kemenangan ya, ada. Itu dihubungkan dengan suara trompet tadi atau shofar. Ya, suara trompet atau shofar yang dihubungkan dengan Tuhan menyediakan kemenangan bagi orang yang percaya. Jadi di dalam ayat 54 ini Paulus masuk ke dalam topik kemenangan ya. Paulus sudah mulai masuk ke dalam topik kemenangan dengan membandingkannya kepada kematian. Teman-teman semua, nats ini mau mengingatkan kita bahwa setiap orang akan mengalami salah satunya. Kita akan memiliki kematian atau kita akan memiliki kemenangan. Seperti itu ya. Yang mana yang akan kita miliki? Kematian kah atau kemenangan? Kemenangan itu adalah kehidupan kekal di hadirat Tuhan. Ya. Kemenangan itu adalah mengenal kasih karunia Tuhan. Itu kemenangan. Sementara kematian itu ya, ini adalah ide tentang kepada orang-orang Israel secara khusus. Yahweh pernah berkata dalam perjanjian lama, aku menetapkan bagimu, katanya. Apa yang ditetapkan Yahweh? Hidup atau mati, berkat atau kutuk. Yahweh katakan, pilihlah bagimu yang mana yang akan menjadi bagian hidupmu. Jika engkau memilih hidup, engkau memilih berkat. Jika engkau memilih kematian, engkau akan mengalami kutukan. Jadi antara kehidupan kekal atau kematian kekal, antara berkat atau kutuk, seperti itu. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ada pembelajaran yang penting juga untuk kita dari ungkapan ini. Genaplah firman Tuhan yang tertulis ya. Melalui ini teman-teman kita bisa belajar bahwa firman Tuhan, wahyu Tuhan yang ada pada kita ya, itu tersedia untuk kita loh.
Firman Tuhan, pewahyuan Tuhan ini dituliskan untuk kita dan akan digenapi untuk kita. Seperti itu. Kita perlu untuk menyadarinya. Kita kenal kebenaran melalui firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan digenapi. Kebenaran itu akan dinyatakan untuk kita, ya, kepentingan kita. Selanjutnya ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Teman-teman, tentang ayat 55 ini banyak orang yang mengabaikan, ya, banyak orang yang mengabaikan berkat pengharapan di dalam Injil Kristus. Banyak yang mengabaikan. Banyak orang yang tidak peduli rahasia yang diungkapkan Paulus ini, ya. Banyak yang mengabaikan, banyak yang tidak peduli, bahkan banyak orang yang menolak kebenaran ini. Benar itu. Tetapi karena rahasia itu sudah diungkapkan kepada kita, sehingga kita tahu, ya. Sehingga kita tahu apa yang kita tahu, kematian tidak punya sangat lagi. Ini luar biasa ini. Tanpa diberitahu kita nggak akan tahu seperti itu. Sekarang kita sudah tahu kematian tidak punya sangat lagi. Dan maut tidak punya kemenangan lagi. Jadi dari dua ayat ini, ayat sekarang ini dan sebelumnya, Paulus katakan, perhatikan baik-baik, ada kemenangan maut. Tetapi ada juga kemenangan Injil. Kita perlu menyadari ini. Ada kemenangan maut, ada juga kemenangan Injil. Dalam kemenangan maut, disitulah daging dan darah yang bisa binasa. Tetapi melalui kemenangan Injil, ya, melalui kemenangan Injil, daging dan darah yang bisa binasa itu sudah mengenakan apa yang tidak dapat binasa. Ya. Itu dua kemenangan yang berbeda. Dilanjut lagi ayat 56. Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Teman-teman, apa yang mau dikatakan Paulus dalam ayat 56 ini? Paulus mau ingatkan kita karena kita dilahirkan ke dunia ini dalam tabiat dosa. Ya. Kita dilahirkan dalam tabiat dosa, kita dilahirkan dalam kondisi yang rusak. Itu situasinya. Sehingga jika tidak ada yang dilakukan terhadap situasi itu, ya, maka kita akan mengalami sengat maut, yaitu dosa. Kalau nggak ada yang dilakukan untuk situasi itu, kita akan mengalami sengat maut, yaitu dosa. Tetapi kemudian kita tahu karena Tuhan kita adalah adil, ya. Karena Tuhan kita adalah benar, Tuhan menyatakan hukumnya kepada kita. Tuhan memberikan hukumnya kepada kita. Pertanyaannya, apa tujuannya Tuhan menyatakan hukumnya kepada kita? Tentu tujuan utama Tuhan memberikan hukumnya kepada kita, karena Tuhan ingin mengubah kita. Tuhan ingin mengubah kita dari situasi tadi itu. Tuhan ingin mengubah kita supaya kita menjadi manusia yang beriman. Dalam konteks perjanjian lama sama seperti Abraham, ya. Tuhan ingin mengubah kita dari situasi yang tidak baik tadi, dari situasi yang bermasalah supaya kita menjadi manusia yang beriman, sama seperti Abraham dalam Kejadian 15 ayat 6. Abraham dalam Kejadian 15 ayat 6 mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan." Ini manusia yang beriman, ya. Percayalah Abraham kepada Tuhan, Yahweh, huruf kapital semua Tuhannya. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, itu dia. Iman dihubungkan dengan kebenaran. Teman-teman, apa buah iman dari sudut pandang hukum Taurat? Apa buah iman dari sudut pandang hukum Taurat? Buah iman dari sudut pandang hukum Taurat adalah kebenaran. Sehingga kepada kita hukum Taurat itu sebenarnya mau mengungkapkan banyak hal. Melalui hukum Taurat, Tuhan mau menyatakan harapannya kepada kita. Apa yang Tuhan harapkan untuk kita lakukan, apa juga yang Tuhan harapkan untuk tidak kita lakukan. Tetapi dalam situasi kita, dalam situasi darah dan daging kita seperti ini, ya, kita menemukan apa yang Tuhan harapkan untuk kita, justru itu yang tidak kita lakukan. Sebaliknya juga, apa yang Tuhan harapkan untuk tidak kita lakukan, justru itu yang kita lakukan. Di dalam situasi kita yang penuh masalah saat ini.
Jadi kita sadari hidup kita memang seperti itu. Kita sedang ada dalam permasalahan. Apa masalah kita? Kita akan mengalami kematian dan kutukan dari Tuhan. Itu permasalahan besar kita. Itu isunya. Itu isunya kenapa? Kenapa dengan darah dan daging seperti ini kita nggak bisa mengambil bagian dalam kerajaan Tuhan. Sebaliknya dalam darah dan daging seperti ini kita akan mengalami kematian dan kutukan dari Tuhan. Kita tentu nggak mau mengalami itu. Kita nggak ingin mati. Kita nggak ingin terkutuk secara kekal. Apa yang kita inginkan adalah berkat Tuhan. Apa yang kita inginkan adalah kehidupan yang kekal. Sehingga bagaimana supaya kita bisa mendapatkan berkat kehidupan kekal itu? Jawabnya kata Paulus melalui kebenaran. Di situ. Di mana kita bisa menemukan kebenaran itu? Dalam iman, melalui iman, karena iman. Iman kita kepada Yesus Kristus Mesias yang menebus kita. Teman-teman, saya mau kita memperhatikan ini dengan sangat baik-baik ya. Perhatikan yang baik-baik. Penebusan ya, penebusan melenyapkan sengat maut. Penebusan melenyapkan konsekuensi dari dosa. Penebusan menghasilkan kebenaran. Sehingga ada hubungan ya, ada hubungan antara penebusan dengan kebenaran. Selanjutnya dikatakan dalam ayat ini kuasa dosa ialah hukum Taurat. Itu ya firman Tuhan. Paulus katakan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Teman-teman semua, Paulus sepertinya mau menunjuk kepada kita bahwa otoritas yang bisa menunjuk dosa ya, otoritas yang bisa menunjuk dosa itu ada di dalam hukum Taurat. Ini dosa, itu bukan dosa, seperti itu ya. Ini dosa, itu bukan dosa. Otoritas untuk mengatakan itu ada di dalam hukum Taurat. Sehingga kita tahu hukum Taurat itu mendefinisikan dosa bagi kita. Tetapi bukan hanya mendefinisikan dosa bagi kita ya. Di dalam masalah yang kita miliki, di dalam darah dan daging kita ini yang bisa binasa ini, hukum Taurat itu sudah menunjukkan ketidakbenaran kita. Hukum Taurat itu sudah menyatakan keberdosaan kita. Hukum Taurat itu sudah memberitahukan kepada kita bahwa kita sedang berjalan menuju kematian yang kekal. Itu hukum Taurat. Tapi aku nggak mau kematian kekal, iya kan? Kita nggak mau kematian yang kekal. Kita mau itu semua diubah. Kita mau itu semua diubah. Ayat 57 yang selanjutnya. Tetapi syukur kepada Allah. Nah, ini perkataan Paulus dalam ayat 57. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Baik. Di sini kita menemukan pengharapan itu ya teman-teman semua. Di sini Paulus mau katakan kepada kita, charis itu, thanks atau syukur itu adalah milik Tuhan ya. Charis itu milik Tuhan. Keset itu adalah milik Tuhan. Anugerah itu adalah milik Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Teman-teman semua, melalui ayat ini kita mau disadarkan ya, kalau kita nggak mau kematian kekal, ada harapan bagi kita. Di mana harapan kita? Pada anugerah yang ada pada Tuhan itu sendiri. Paulus katakan anugerah pada Tuhan itu menghasilkan kemenangan. Baik anugerah dan kemenangan yang ada pada Tuhan ya, sekali lagi, baik anugerah dan kemenangan yang ada pada Tuhan itu tersedia, itu ada melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga jika kita tidak mau memilih kematian kekal, solusinya ada pada Yesus Kristus. Solusi untuk masalah kita ya, solusi untuk daging, kedagingan kita, darah yang akan binasa ini, solusinya ada pada Yesus. Yesuslah solusinya untuk masalah kita tentang dosa dan juga kematian. Sehingga teman-temanku semuanya, dosa dan kematian kita ya, saya ulangi,
dosa dan kematian kita bisa diubah menjadi kemenangan dan kehidupan kita. Haleluya ya. Dosa dan kemenangan kita bisa diubah menjadi kemenangan dan kehidupan kita. Caranya bagaimana? Hanya melalui anugerah Tuhan yang tersedia melalui Yesus Mesias kita itu. Yang terakhir ayat 58 ya. Ini ayat yang terakhir. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, kembali saudara-saudara ya yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Baik, dalam ayat yang terakhir ini kembali Paulus menyebut saudara-saudaraku yang kekasih itu sasarannya ya. Orang-orang yang percaya, kita orang-orang yang percaya juga. Jadi semua yang disampaikan Paulus dalam kebenaran ini menjadi relevan ya. Ini menjadi relevan hanya kepada orang-orang yang percaya. Paulus katakan, wahai orang percaya, berdirilah teguh. Wahai orang-orang Kristen, jangan goyah dari Injil Kristus yang ada dalam Alkitab. Meski banyak Injil-Injil yang beredar di luar sana, itu semua tidak benar. Selama Injil itu tidak sama dengan Injil Kristus yang ada di Alkitab kita. Jika berbeda, Injil yang ada di luar sana tidak benar. Karenanya Paulus mau katakan kepada kita berdirilah teguh. Jangan goyah dari Injil Kristus. Jangan goyah dari ajaran yang sudah aku ajarkan kepadamu. Jangan goyah dari kekristenan. Jangan berubah imanmu. Berdirilah teguh. Paulus mau katakan Injil Kristus, apa yang kuberitakan itulah satu-satunya kebenaran yang akan membawa kita kepada kebenaran. Injil Kristus dalam Alkitab kita inilah satu-satunya kebenaran ya yang akan membawa kita kepada kebenaran dan kemenangan. Lalu kemudian yang perlu untuk kita lakukan, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Teman-temanku, mari saya mengajak kita, Paulus mengajak kita, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, ini bukan sekali seminggu saja melakukan pekerjaan Tuhan, bukan ya. Ini bukan berarti sekali seminggu saja kita melakukan pekerjaan Tuhan. Ini bukan berarti ya di gereja saja kita melakukan pekerjaan Tuhan, bukan ya. Ini juga bukan berarti di depan pendeta saja kita melakukan pekerjaan Tuhan, bukan. Ya. Bukan seperti itu. Tapi giatlah selalu. Berlimpahlah untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Ya, itu ya. Jeripayamu tidak sia-sia. Tuhan itu adil, teman-teman. Tuhan itu adil. Dia tidak akan pernah melupakan pengorbananmu kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah melupakan perbuatanmu dalam namanya. Tapi suatu hari nanti, dalam sekejap mata, dengan sebuah shofar atau trompet terakhir itu dibunyikan, apa yang akan terjadi? Orang-orang yang sudah meninggal, tubuh mereka akan diubah. Apa yang bisa busuk, apa yang bisa rusak, yang sekarang sudah menjadi debu, itu semua akan diubah menjadi tubuh yang baru, tubuh yang sesuai dengan kekekalan itu, tubuh yang sesuai dengan kerajaan Tuhan itu. Dan tubuh itu akan dipersatukan dengan rohnya yang sudah ada di hadirat Tuhan. Paulus yang mengatakan itu. To be absent from the body, to be present with the Lord. Seperti itu ya. Sehingga tubuh yang baru itu nanti yang dibangkitkan itu akan dipersatukan dengan rohnya. Kebangkitan itu adalah untuk memenuhi kehendak Tuhan. Sehingga masalahnya sekarang, isunya sekarang, apakah saudara tetap percaya akan kebenaran firman ini? Ajakan melalui firman Tuhan ini, pilihlah Yesus. Karena hanya di dalam Yesus ada anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita. Hanya di dalam Yesus ada anugerah Tuhan yang membenarkan kita, memberi kemenangan kepada kita. Teman-temanku, Yesuslah satu-satunya solusi untuk permasalahan ya, keberdosaan kita dan juga kematian kita. Tuhan memberkati kita. Amin.